Kalau ada yang nanyain Presiden SBY kemarin ngapain aja, yuk kita bahas. Dan inilah perbandingan PDB per kapita di era SBY versus Jokowi menurut media populis. Tahu nggak guys, ternyata tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dalam 8 tahun pertama pada era pemerintahan Presiden Jokowi ternyata melaju lebih lambat dibandingkan pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Tingkat pertumbuhan domestik bruto atau PDB selama 8 tahun di era kepemimpinan SBY dari tahun 2005 sampai dengan 2012 itu tuh naik hingga 193%. Bayangin, keren banget kan pemerintahannya Pak SBY. Dan kalian harus tahu tingkat pertumbuhan domestik bruto PDB selama 8 tahun di pemerintahan Jokowi dari tahun 2015 sampai 2020 naiknya tuh lambat banget. Cuma 37,6%. Bayangin, Pak SBY aja naiknya sampai 193,6%. Sementara di era kepemimpinan Pak Jokowi cuma naik 37,6%. Ya ampun, kerjaan entah ngapain aja, coba. Bedanya bisa jauh banget gitu loh. Udah kayak langit dan bumi. Aduh, emang ya guys ya. Kedepannya Indonesia ini emang udah harus ada perubahan dan perbaikan. Kedepannya lagi Indonesia membutuhkan pemimpin yang hebat, cerdas, dan pintar, serta kebijakannya peduli terhadap rakyat. Bravo Pak SBY. Cebong-cebong kalau ngeliat ini pasti nangis teramat jreng. Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Yusuf Kala menilai sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY memiliki kemampuan menjadi cawapres Anies Baswedan. Seperti diketahui, nama Agus Harimurti Yudhoyono masuk dalam bursa cawapres, khususnya disandingkan dengan capres Anies Baswedan. Waduh guys, kemenangan Anies AHY tinggal hanya menunggu momen deklarasi. Setelah deklarasi, pemilu berlangsung satu putaran, Anies AHY pasti menang. Anies AHY membawa Indonesia lebih baik untuk perubahan dan perbaikan. Tara mak jreng, setelah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Cak Imin mendatangi Cikeas mengajak Demokrat untuk gabung ke koalisi besar, kini ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berencana untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disebut dengan SBY. Namun, pengamat politik Hermawan Sulistyo menilai rencana pertemuan itu sebagai upaya Prabowo Subianto melepaskan diri dari bayang-bayang Presiden Jokowi. Aduh, pantas aja ya dari kemarin serangan-serangan ke Partai Demokrat di sosial media itu tuh gencar banget. Ternyata pada kepanasan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY mengingatkan Presiden Jokowi untuk menjaga proses demokrasi tanpa hambatan di pemilu 2024. AHY menanggapi Presiden Jokowi yang bakal menyampaikan nama capres dan juga cawapres hasil musrah Indonesia dari relawan Projo kepada para partai politik. AHY mengatakan mohon kita semua untuk mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang bagi semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang disupport, tapi juga ada yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat. Tentunya demokrasi kita akan mundur. Lebih lanjut, AHY juga menegaskan pemilu 2024 bukan satu-satunya isu yang harus diperhatikan. Masih ada isu lain yang harus ditangani oleh Jokowi dan juga jajaran. Indonesia hari ini tahun 2023 bukan hanya pemilu yang harus diurusin. Indonesia negara besar dengan kompleksitas permasalahannya. Isu-isu kerakyatan dari mulai kesejahteraan, ekonomi, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan juga keadilan dalam penegakan hukum. By the way guys, apa yang dikatakan oleh AHY untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar selalu tetap fokus mengurus negara serta rakyatnya. Masih banyak tugas-tugas Jokowi serta janji-janji kampanyenya yang belum terrealisasi, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, pengangguran, daya beli masyarakat. Seharusnya Presiden Jokowi jangan hanya fokus urusan copres-capres aja, tapi ingat Pak Jokowi, rakyatnya juga harus diurus. Gas, kalian udah tahu belum berita terbaru terkait baliho Anies Baswedan dirusak?
Nasdem lapor polisi. Perusakan baliho Anies Baswedan dilaporkan oleh anggota DPRD Jember David Handoko Seto ke Polres Jember Selasa 9 Mei 2023. Miris ya guys ya, kalau kita ngelihat keadaannya kayak gini, Indonesia negara demokrasi, sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Tapi kok anehnya masih aja pakai cara-cara kotor kayak gini, rusak baliho Anies Baswedan. Maksudnya apa? Takut ya Anies Baswedan menang? Pelaku yang nyobek-nyobekin baliho Anies Baswedan, ya udahlah akuin aja kalau kalian itu takut banget Anies Baswedan bakal menang. Kalau udah digaji pakai duit rakyat, terus udah pakai segala macam fasilitas yang dibiayain pakai duit rakyat, ya gawe dong yang bener. Kalau udah digaji pakai duit rakyat, terus udah pakai segala macam fasilitas yang dibiayain pakai duit rakyat, ya gawe dong yang bener. Urusin negara, yang benar tuh urusin kamu. kesejahteraan rakyatnya. Jangan kerjaannya cawe-cawe urusan copras-capres mulu. Hai guys, ada apa di tanggal 14 jam 14 siang nanti? Ya, stay tune terus di semua akun official Partai Demokrat. Karena hari ini tanggal 14 jam 14 bakalan ada live streaming di semua akun official Partai Demokrat. Partai Demokrat nomor 14 tanggal 14 jam 14. Stay tune terus di semua akun official Partai Demokrat. Kunjungi jalan rusak Lampung, Jokowi menampar muka sendiri. Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam mengatakan, banyaknya jalan yang rusak di Provinsi Lampung sama halnya menampar muka Presiden Jokowi sendiri. Mengingat pemenang pemilu 2019 di provinsi itu tak lain partai penguasa, yaitu PDI Perjuangan. Akademis Universitas Syahid Jakarta itu juga menilai jalan rusak di Lampung menunjukkan kegagalan Partai Jokowi karena PDIP peraih suara terbanyak di Provinsi Lampung, yakni 887,42 ribu suara pada pemilu legislatif 2019. Selain itu, Jokowi juga mendapat banyak sorotan usai mengunjungi jalan rusak di Lampung. Bahkan meminta daerah-daerah yang jalannya rusak untuk melapor ke dirinya. Sedangkan Jokowi sudah menjabat selama 2 periode. Banyak yang bertanya, selama ini Jokowi ngapain aja? Wajar jika kejadian itu menampar mukanya sendiri. By the way, emang sih jalan-jalan rusak di daerah kayak di Lampung gini, kalau kemarin gak viral di medsos, gak diviralin sama Bima, mungkin kita semua gak akan pernah tahu gitu loh, bahwa pembangunan yang katanya digembor-gembor sama pendukung Jokowi, bahwa di era Jokowi pembangunan itu lebih wah daripada pemimpin sebelumnya, ternyata gak dirasakan gitu loh oleh rakyat dan masyarakat di pelosok. Itu kan miris banget gitu loh. Di satu sisi pendukungnya mengklaim pembangunan di era sekarang katanya lebih wah, tapi kenyataannya pembangunan di daerah terbengkalai. Assalamualaikum. Setiap warga negara, ya termasuk presiden adalah warga negara, memiliki hak ya untuk memilih atau preferensinya seperti apa. Saya tidak ingin berkomentar terlalu jauh ya. Saya hanya berharap Indonesia hari ini tahun 2023 bukan hanya pemilu yang harus diurusin. Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. Jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres. Nanti direduksi. Akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya, yang tidak dipenuhi aspirasinya. Mohon masyarakat kita yang semua mana? mengawal agar demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, ada yang disupport, tapi ada juga yang nggak boleh maju, nggak boleh berlayar, nggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang. Makanya menyampaikan harapannya cawapres juga bisa datang dari elemen partai-partai koalisi. Perubahan dan perbaikan apa yang mau dirubah?